بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa lana azwajan min anfusina linaskuna ilaiha wa qaddara an yakuna baina az-zawjaini mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil qail idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Wahdah TV yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pemirsa semua pada sore hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat
kepada para pemirsa semua, sehat walafiat serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu pada program konsultasi syariah oleh Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Terkhusus pada sore hari ini kita akan berkonsultasi seputar permasalahan keluarga dan ukhuwah. Bersama dengan narasumber kita dari Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Al-Ustadz Muhammad Nirwan Idris LCMHI, Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Antum juga fit ya? Alhamdulillah, Ustadz. Para pemirsa Wahda TV yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini para pemirsa dapat berkonsultasi atau bertanya seputar permasalahan keluarga dan ukhuwah melalui program ini dengan melayangkan pertanyaan bisa melalui pesan WhatsApp di nomor 0823 4444 5117 atau yang tertera di layar kaca Anda. Juga para pemirsa bisa melayangkan pertanyaan di kolom komentar siaran langsung baik YouTube ataupun Facebook kanal Wahda TV yang sedang kita saksikan bersama. Baiklah para pemirsa sekalian, untuk pembahasan kita di sore hari yang berkah ini ya, sambil menantikan pertanyaan yang masuk dari para pemirsa Wahda TV, maka kita akan mendengarkan terlebih dahulu materi pengantar dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Nirwan Idris LCMHI Hafizahullahu Ta'ala, yang berkenaan dengan keluarga pada pembahasan kitab Kaifa taksibina qalba zawjiki wa turdina rabbaki, yaitu kiat-kiat untuk merengkuh cinta suami dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Al-Ustadz akan melanjutkan pembahasannya, dan inilah yang akan menjadi materi pengantar kita sembari kita menantikan atensi dari para pemirsa sekalian. Langsung saja kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Taib, syukran lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana az-zawaj wa ja'ala baina zawjaini mawaddatan wa rahmah wa ja'ala fi dzalika ayatin liqaumi yatafakkarun. Wassalatu wassalam ala sayyidil khalq wa habibil haq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairi zawjin wa khairi abin wa khairi jaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban, kami haturkan kepada Anda para pemirsa dan sahabat setia Wahda TV yang semoga saja senantiasa dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sentuhan cintanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menelaah, mengkaji kembali kitab Kaifa taksibina qalba zawjik wa turdina rabbak, berkenaan tentang tips rengkuh cinta suami, raih ridho ilahi. Yang pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan tentang judul sambutan istimewa, yang penulis di sini memberikan judul Husnul Istiqbali Yudkhilus Surura atau Surura alal Qalb. Husnul Istiqbal Yudkhilus Surura alal Qalb, bahwa sambutan yang istimewa, sambutan yang indah, sambutan yang baik itu akan menghadirkan kegembiraan, rasa bahagia di dalam relung hati. Jadi telah kita sebutkan berkali-kali bahwa seorang wanita mesti berupaya semaksimal mungkin, berpikir keras dan bekerja keras bagaimana caranya untuk bisa menjadi sosok yang istimewa di hati pasangannya, di hati suaminya, tentu semuanya dalam bingkai syariat agar ia bisa mendapatkan cinta suami dan sekaligus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis rahimahullah taala penulis hafizahullah mengatakan, Syekh Adil Fatih Abdullah mengatakan, apa yang mesti dilakukan seorang istri ketika menyambut suaminya yang datang, yang mungkin merasakan letih, ya kelelahan, bahkan lapar,
apa yang selayaknya untuk dia lakukan. Maka beliau mengatakan, hina yarji'u zawju ila baitihi fayajidu zawjatahu qad ista'addat liliqa'ih wa yuqabiluhu al-awladu bitirhabi wal hafawah fa inna dzalika yudkhilu surura ala qalbih. Ketika ada seorang suami balik pulang ke rumahnya, kemudian faktanya ia mendapatkan istrinya telah bersiap untuk menemuinya, dan bahkan anak-anak melakukan sambutan yang indah kepada bapaknya, maka demikian itu bisa menghadirkan rasa bahagia dan senang pada hati seorang laki-laki. Wa fil hadis, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man laqiya akhahul muslim bima yuhib liyasurahu bidzalika sarallahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjumpai saudaranya atau menemui saudaranya dengan style, model, ya gaya, penampilan atau cara yang membuat saudaranya itu bahagia, senang, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan membalas dengan menghadirkan kebahagiaan kepada dirinya. Maka jika saja ya seorang saudara muslim ketika kita berjumpa dengannya, yang pertemuan tersebut bisa memberikan kesan yang begitu indah dan ia senang dan bahagia, itu akan dibalas dengan kebaikan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala yang Allah kucurkan kepada kita dan juga mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ketika itu kita transferkan, ketika kita hadiahkan kepada sosok yang seharusnya menjadi orang yang paling istimewa dan dekat, yaitu suami kita. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa suami itu adalah jannatuk wa naruk. Dia adalah menjadi alasan surga dan neraka kita. Maka kalau ada yang ada di pikirannya setelah Allah dan Rasulnya, maka bagaimana untuk bisa mendapatkan ridho dan membuat atau membuat senang suaminya. Kemudian saya memberikan di sini contoh tentang kisah Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha, yang ketika meninggal anak laki-lakinya, jadi ada anaknya meninggal dunia, maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya, jangan kamu sampaikan ketika Abu Talha itu datang, maka jangan ceritakan bahwa anaknya sudah meninggal. Walaupun kalau disampaikan tidak ada masalah, karena ini berita yang penting gitu. Tapi saking ia tidak ingin memberikan sambutan yang membuat ya suaminya langsung terluka, ia langsung sedih, langsung puyeng, maka ia mengatakan kepada keluarganya, nanti kalau datang Abu Talha datang, maka jangan ceritakan apa yang terjadi. Maka pulanglah Abu Talha dari safarnya dan mendapatkan istrinya dalam keadaan berpenampilan sangat menarik, sangat memikat. Maka kemudian yang namanya orang pulang safar tentu ingin melepaskan kerinduannya, memberikan sedekah cinta kepada istrinya. Maka kemudian mereka berhubungan. Maka setelah selesai suaminya sudah agak tenang dan merasakan kepuasan, yang merasa bahagia, senang, dianggap inilah momen yang tepat untuk menyampaikan, dan dia sampaikan bahwasanya anaknya sudah meninggal. Baru saya meninggal. Tentu marah ya Abu Talha. Ya kenapa sampai dipending informasi yang seperti itu? Maka kemudian ia datang mengadukan hal tersebut, mengadukan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sikap istrinya itu dipuji ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian ia mengatakan, apakah tadi malam kalian berdua berhubungan? Maka Abu Talha mengatakan iya. Kemudian doakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma fi ghabir lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada hubungan yang kalian lakukan tadi malam. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang dari hubungan tersebut, dan setelah itu dihadirkan 10 anak. Ya. Jadi satu yang hilang, kemudian dengan apa yang mereka lakukan ya. Jadi mereka berhubungan, baca doa, kemudian didoakan lagi oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, diberikan keberkahan sampai mendapatkan 10 ya, anak. Kulluhum yaqra'unal Qur'an, semuanya merupakan qurra. Mereka qurra. Kalau qurra dulu artinya hafal Quran, dan juga Al-Quran itu menjadi Al-Quran berjalan ya, Al-Quran di hafalan mereka, dan juga mereka praktekkan dan mereka terjemahkan di dalam kehidupan mereka. Maka pesan yang beliau sampaikan di sini ketika menyampaikan bahwasanya sangat penting bagi seorang istri menyambut suaminya dengan sambutan yang baik, sambutan yang hangat, apatah lagi dia menjadi contoh untuk anak-anaknya, sehingga suami ketika pulang kerja
pulang dari safarnya, kemudian mendapatkan sambutan yang begitu istimewa. Maka tentu secara psikis akan menghadirkan rasa senang dan juga bahagia. Kemudian beliau memberikan contoh yang paling indah sampai kondisi yang berat, kondisi yang begitu sulit. Walaupun kalau tidak mengalukan tidak masalah. Tetapi intinya di sini sampai ada wanita yang berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menyambut suami yang baru pulang dari safar dengan berita yang sedih. Tapi dia menunggu momen yang tepat, ia bahagiakan dirinya, karena dia khawatir ketika datang tidak bergairah, tidak bersemangat. Bahkan dia dengan kesedihannya mampu dia manage ya perasaan kesedihannya, walaupun sangat pilu ketika seorang ibu kehilangan anaknya. Tetapi ketika suaminya datang, kemudian dia berpenampilan menarik, sehingga suaminya bisa melepas kerinduan dengan istrinya yang dari hubungan tersebut yang mereka lakukan kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mendapatkan ya 10 anak. Kemudian beliau titip pesan terakhir dengan mengatakan wala takuni ayatu zaujah al-muslimah kallati tuqabilu zaujaha inda rujuihi biwajhin ta'luhul ka'abah gitu. Jadi jangan menyambut suami, jangan seorang wanita muslimah menyambut suaminya sebagaimana istri, sebagaimana wanita, ia menyambutnya dengan wajah suram. Wajah yang suram, wajah yang wajah yang orang Makassar bilang kamu lusuh ya Pak. Dengan wajah yang cemberut ya, menyambut wajahnya, menyambut suaminya dengan wajah yang tidak berseri-seri, dengan wajah yang cemberut likaunihi ta'akhir an mau'idi. Mungkin saya terlambat pulang, terlambat datang dari janjinya pulang jam 8, ternyata telat sedikit ya, setengah 9. Kemudian karena hal yang seperti itu walaupun mungkin tidak sesuai, tapi tidak boleh dibalas dengan hal yang mengabaikan hak suami. Ya, seandainya pun itu salah, maka tidak boleh dibalas dengan sesuatu yang mengabaikan. Maka kalaupun cuma suaminya terlambat dari apa yang dijanjikan, kemudian disambut ya dengan wajah yang cemberut, au tuqabilu biwabil minasyaqwa min hali hadzalikal yaum aw min aulad wa masyakilihim, atau menyambut suaminya dengan sekeranjang aduan tentang kondisinya, ya, tentang kesibukannya, atau berkenan tentang masalah-masalah dengan anak-anaknya, fakullu dzalika yaudu bi atharin sayyi'atin al usrati kulliha. Maka yang demikian itu akan memberikan dampak yang buruk kepada keluarga, baik istri ya, suami dan anak-anak, wala siyama al-aulad fa innahum yata'atsaruna katsiran bima yahdus baina abawayhim wa yu'athir dzalika ala si'atihim an-nafsiyah fil mustaqbal. Kemudian beliau juga mengatakan karena ketika istri menyambut suami dengan sambutan yang buruk, dengan wajah yang cemberut atau dengan tidak acuh kepada suaminya, maka itu akan bisa membahagiakan keluarga. Dan terutama kata beliau anak-anak, itu akan memberikan dampak buruk kepada anak-anak dan mengancam dari kesehatan psikologi mereka ya ke depan. Maka poinnya di sini masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seorang istri itu di antara ciri wanita yang solehah adalah senantiasa berusaha untuk menampilkan hal yang menarik, termasuk dari cara menyambutnya. Bukankah di antara ciri wanita yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki karakter wanita yang soleha adalah tasurruhu idza nadhar, yang ketika dilihat itu menyenangkan, ketika ditemui kemudian menyenangkan. Jangan sampai sebagian orang mengatakan ketika suami pulang ada ekspektasi kemudian ke kenyataan, ya dia berharap pulang dengan mendapatkan sambutan yang hangat, ya senyuman yang manis, dekapan yang hangat, anak-anak menyambutnya dengan baik. Ternyata istrinya menyambutnya dengan sesuatu yang dingin. Karena ingat, dingin tak selamanya tentang suhu atau cuaca, tapi juga tentang sikapmu terhadapku. Atau menyambutnya dengan marah, ya, dengan sekeranjang aduan karena saya baru pulang dari tempat kerja, mungkin merasakan penat, merasakan lapar, maka kondisinya belum stabil kalau untuk diajak komunikasi. Maka yang namanya rumah itu tempat suami merasakan ketenangan, sakinah. Dia kembali ke rumah, tempat untuk bagaimana menghilangkan kebukuan atau mencairkan suasana, atau dia merasakan bebannya itu kurang ketika sudah berkumpul bersama dengan keluarganya. Maka kalaupun ada problem, ada persoalan, maka dipending. Jadi ini penting, menyampaikan masalah ya penting. Banyak yang habis, ada keperluan, tapi ketika suami datang maka jangan langsung disambut sebagaimana sebagian wanita. Ya, ketika suaminya pulang kemudian dia tanya dengan wajah yang dingin dan mengatakan, dari mana? Dengan siapa? Apa bikin? Kenapa terlambat? Nah, ini seperti suami baru datang, belum duduk,
belum minum, belum makan sudah mendapatkan interogasi. Maka yang seperti ini akan membuat hati suami bisa berpaling dan akan menggerus rasa cinta, dan saldo cinta itu akan terampas, akan semakin hilang pada diri hati suami kita. Dan ketika suami sudah menurun ya rasa cintanya, apatah lagi ditambah waktu yang sama imannya juga akhirnya menjadi luntur, maka itu akan memberikan bahaya bagi seluruh anggota keluarga. Dia tidak semangat untuk bagaimana menunaikan hak pasangannya dan juga kepada anak-anaknya, dan tentu itu akan memberikan ekses yang buruk kepada keluarga. Jadi kesimpulan di sini, jadilah wanita yang solehah dengan memberikan sambutan yang hangat kepada suami tercinta. Maka perempuan yang seperti ini, maka dia adalah wanita yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan juga mendapatkan cinta suaminya. Barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa dan materi yang sangat penting ya dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya, semoga para pemirsa semua mendapatkan manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Dan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih menantikan pertanyaan dari Anda seputar permasalahan keluarga ataupun ukhuwah dengan melayangkan pertanyaan via WhatsApp di nomor 0823 4444 5117 ya, atau bisa langsung di kolom komentar siaran langsung YouTube ataupun Facebook kanal Wahda TV yang sedang kita saksikan bersama. Baik Ustadz, kita langsung saja masuk. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para pemirsa. Insya Allah kita akan membacakan satu persatu. Pertanyaan pertama Ustadz, dari WhatsApp ya, tidak disebutkan namanya, hamba Allah. Jadi beliau bertanya, jika ada seseorang, seorang suami ya, dia membiarkan sebuah pernikahan kedua secara rahasia ya, dia melangsungkan pernikahan kedua secara rahasia tanpa diketahui siapapun, bahkan oleh istri pertamanya pun tidak tahu ya Ustaz ya. Pertanyaannya, kemudian sang suami ini kemudian meninggal dunia ya, tanpa diketahui rahasianya yang pertama itu oleh istrinya, orang tuanya, keluarganya, dan semua orang. Maka pertanyaannya, bagaimanakah istri yang kedua ini dan anak-anaknya ya, jika dia jadi istri keduanya pun sudah mengandung dan melahirkan ya anak-anak dari pernikahan kedua yang secara rahasia ini. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah istri kedua dan anaknya ini memungkinkan untuk meminta haknya dalam warisan? Ya, itu pertanyaannya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Ada beberapa hal berkenaan tentang pertanyaan. Yang pertama tentang pernikahannya. Jadi kepernikahannya itu secara sah-sahnya, bukan bagusnya, tapi secara sah ketika memang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada. Walaupun di situ ada hal yang mungkin tidak mengenakan atau tidak sesuai dengan ruh syariat dan lain sebagainya, tetapi ketika pernikahan itu dipastikan ada syaratnya, ada juga rukun-rukun yang telah terpenuhi, maka pernikahan itu menjadi sah. Dan ketika pernikahan itu sudah sah, maka secara syar'i maka ada konsekuensinya ya, seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan lain sebagainya. Salah satu diantaranya berkenaan tentang pewarisan. Karena ketika seorang lelaki meninggal dunia, maka ada beberapa golongan yang berhak untuk mendapatkan warisan itu. Dan yang jelas ashabul furud, yang jelas akan mendapatkan adalah istri dan juga anaknya. Cuma persoalan muncul ketika pernikahan itu sirri. Pernikahan itu sirri dalam arti bukan sirri yang perspektif kalau bahasa Arab, nikah sirri tanpa wali, tanpa saksi. Pernikahannya para ulama sepakat nikah siri hukumnya adalah terlarang. Tapi nikah siri di sini maksudnya ya tidak diketahui, tetapi pernikahannya sudah terpenuhi daripada unsur-unsur yang ditetapkan di dalam agama. Ini kadang menimbulkan problem dan banyak menimbulkan problem ya. Ketika nikah itu siri,
maka suami itu tidak bisa atau akan sangat kesulitan untuk melaksanakan tugas secara baik. Dalam arti memberikan rasa yang berbeda, yang indah kepada istri keduanya, atau juga dia akan kelabakan dan kesulitan untuk memberikan hal yang wajib, seperti membagi waktu gilirannya, membantu mengatur waktu berbaginya. Sementara asalnya kata para ulama kita, at-taswiyatu fil qasmi baina zaujati wajibah, bahwa di antara kewajiban orang yang punya istri lebih dari satu adalah untuk membagi jatah atau mabitnya, ya gilirannya, itu hukumnya adalah wajib, kecuali istirdo. Dan kebanyakan mungkin ini yang dipakai, istirdo itu minta keridoannya. Saya tidak mungkin bisa datang tiap hari, maka mungkin tiap pekan, atau tiap 2 pekan, atau tiap bulan. Itu istirdo saja. Jadi perempuan asalnya wajib untuk sama, wajib untuk adil. Tetapi karena ini berkenaan tentang hak istri, ketika dia mengatakan tidak mengapa, untuk saya cukup sepekan sekali, ya. Saya pas yang jelas komitmen berapa kali datang kepada saya, maka ini paling bisa dilakukan. Tapi kalau nggak pakai istirdo, maka dia berdosa. Nggak pakai istirdo, maka dia berdosa karena dia tidak bersikap adil terhadap istri-istrinya. Kemudian juga akan menimbulkan masalah ke depan, menimbulkan masalah ya ketika nanti istri mau mengadukan haknya. Ya karena membutuhkan pembuktian dulu, ya karena zaman sekarang banyak penipuan, banyak kedustaan, sehingga semua negara itu membuat pencatatan itu. Ya bahaya kalau kita lagi duduk tiba-tiba perempuan mengatakan saya hamil, ya saya kita pernah menikah. Nah ini kan akan menimbulkan ya problem. Maka kenapa sampai dibuat yang seperti itu, untuk setidaknya mengurangi potensi untuk adanya klaim-klaim ya pengakuan-pengakuan yang tidak benar, yaitu bisa menghancurkan ya keluarga. Ya sekarang saya banyak ngaku-ngaku. Ya, tapi taruhlah kalau memang ada bukti-bukti, ada fotonya, ada saksi yang didatangkan, kemudian betul ya pertama harus dibuktikan dulu. Kalau secara hukum tidak bisa. Ya, secara hukum tidak bisa dia karena dia tidak memiliki surat nikah. Yang jelas dia tidak bisa menuntut hukumnya kalau lewat pengadilan. Itu tidak bisa menuntutnya lewat pengadilan. Tetapi ya kalau secara syar'i sebenarnya masih dapat. Ya makanya kalau kayak negara Saudi itu walaupun nikahnya taruhlah siri umpamanya, tetap nanti di pengadilan dicek, walaupun nggak tercatat, kalau ada mengaku sudah ini ada buktinya jelas ternyata dia istrinya, maka itu bisa. Tentang kisah perempuan Saudi sama Filipina kan, kemudian anaknya langsung disuruh pergi untuk cek ya mama ya, dari saudara sebapaknya gitu ya, karena perempuan tersebut di Filipina menjadi istri kedua dari bapaknya. Maka kemudian lalu proses pengadilan ya dicek, ternyata terbukti dan akhirnya diberikan warisannya. Tapi kalau negara kita kan tidak memberikan ruang untuk itu. Ini menjadi petaka juga, makanya perempuan kita ingatkan ya hati-hati dengan hal seperti itu. Maka minta dilegalkan. Karena yang namanya hati itu bisa berubah. Ya kondisi bisa berubah, hati berubah. Ya, jadi jangan sampai terlalu terpengaruh dengan kata-kata yang manis, ya kata-kata yang indah, karena kalau perempuan tidak tercatat umumnya itu gampang diceraikan karena nggak ada beban psikologis, ya nggak ada juga orang yang tahu ya kalau ada masalah silakan dilepaskan, beda kalau tercatat. Tapi intinya saya kalau pertanyaannya ya kalau secara hukum memang tidak ada payung hukum untuk dia bisa melakukannya. Yang ada silakan dia berbicara tapi ada konsekuensinya juga gitu. Nah, tapi kalau ada istri pertama, kalau dia mendengarkan betul ada bukti, maka dia singkirkan dari ketidaknyamanan itu, karena bagaimanapun juga perempuan itu memiliki hak. Dia adalah istrinya, maka dia berhak untuk mendapatkan warisan. Di sini butuhkan yang namanya kelapangan dada. Tapi bagi yang istri yang tidak tercatat, ini akan mengalami kesulitan. Ya kesulitan secara praktek ya. Dia akan kesulitan. Bagaimana cara prakteknya? Ya lobby. Ya cari orang yang terpercaya atau siapa, kemudian melakukan pertemuan dan menyampaikan bahwasanya dia juga punya anak-anak dari bapak fulan dan akan dirembukan dan dibicarakan. Tapi memang agak sulit secara praktek agak sulit, tapi secara caranya itu yang bisa ditempuh, karena secara hukum tidak bisa ditempuh, maka dilakukan adalah dengan cara melakukan lobby, pendekatan dengan bahasa yang baik, ya cari orang untuk ngomong, atau kalau bertemu langsung silakan, dan ini tergantung dengan kondisi, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi pertama, bisa shock atau tidak atau mungkin pilih momen yang tepat, tapi tetap bisa untuk meminta walaupun tidak lewat proses hukum, tetapi menyampaikan bahwasanya dia punya anak-anak dari bapak dan saya juga adalah istri yang sah secara agama, maka berhak untuk mendapatkan
warisan ya tersebut. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Ya, jadi nasihatnya kalau mau zaman sekarang kan tidak perlu siri sebenarnya. Ya, apa yang perlu biar kita juga tidak seperti perempuan yang diumpetin kayak barang yang diumpetin. Ya, kita juga ada hal-hal yang tidak membuat kita nyaman. Kalau dia terima mungkin karena banyak faktor. Dia juga ingin menyalurkan hasrat dengan cara yang halal. Tapi cuma itu yang bisa datang dan menjanjikan kebahagiaan. Walaupun ada hal yang kurang sempurna, ya itu silakan haknya perempuan. Cuma kita perhatikan masa depan anak-anak kita juga ke depan. Maka perlu untuk kalaupun terjadi diupayakan untuk dilegalkan. Jadi kalau suami tidak bisa legalkan, ini problem juga. Apa yang susah bagi suami untuk melegalkan? Ya dengan cara yang beragam ya telah disiapkan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah Jadi diberikan. masih siri tolong dilegalkan ya, minta suami dilegalkan ya, tapi sabar ya, dilegalkan. Semoga penanya sudah tercerahkan ya, dengan jawaban yang diberikan oleh Ustaz kita tadi. Baik Ustaz, kita pindah ke pertanyaan yang selanjutnya. Banyak pertanyaan supaya bisa disesuaikan jawabannya. Enggak juga. Ya, 4 Ustaz. Oh iya, berarti harus pendek ya. Silakan. Ya. Pertanyaan kedua Ustaz dari YouTube akun Heru Sutanto ya, dari SMA Negeri 9 Makassar. Bismillah Ustaz, apa doanya yang kita baca kalau kita memandang istri dan anak-anak baik orang yang sudah menikah atau yang belum menikah? Jadi apa doanya kalau kita memandang istri dan anak-anak? Mungkin maksudnya Ustaz, kita memandang istrinya orang. Iya, kayak istrinya orang dan anak-anak yang baik itu yang sudah menikah atau yang belum menikah. Ya. Ini kan kembali pertama pada hukum pandangan. Jadi para ulama kita telah mengatakan mana pandangan yang boleh dilakukan dan mana pandangan yang tidak diperbolehkan. Jadi pandangan maksudnya ada pandangan kepada wanita, ada yang dilegalkan dan bahkan bagian mana yang bisa dilihat ya. Kalau untuk istri maka tidak ada aurat, maka semuanya bisa dilihat berdasarkan pendapat yang diumumkan dipegang oleh para ulama kita yang pendapat ini yang benar. Ya, kemudian ada yang sesama mahramnya, ada bahkan sesama jenis, ya apa saja yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat. Maka kalau pertanyaannya apa hukumnya memandang wanita yang masih gadis atau istrinya orang lain, maka tentu hukumnya itu tidak diperbolehkan. Masih baik yang masih single, masih jomblowati ataupun yang sudah menikah, maka hukumnya adalah terlarang dan termasuk pada bagian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan mereka. Ya qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Maka tetap perlu untuk menjaga kehormatannya, dan agar kehormatan terjaga itu dimulai dengan menjaga pandangannya. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa halaman 350 bahwasanya an-nazar aslu amatil hawadits allati tusibul insan. Jadi pandangan itu merupakan awal atau pangkal penyebab utama dari berbagai macam malapetaka yang menimpa manusia. Dimulai dengan pandangan, kemudian menghasilkan khotrah bersitan kemudian menghadirkan syahwat, fikrah dibayangkan dulu. Ketika dibayang-bayangkan upgrade lagi melahirkan syahwat semakin bertambah akhirnya menimbulkan adanya iradah, adanya keinginan menjadi kuat akhirnya menjadi tekad. Ya kalau sudah tekad la budda an yaqa min fi'l malam yamnahu, mana kata beliau, dan kalau sudah memang serius pengen sekali terjatuh atau melakukan perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji seperti zina, maka selama tidak ada yang menghalanginya maka itu akan terjadi. Maka jaga pandangan kita baik-baik. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, al-insan alladzi yanzuru ila nisa la budda an yaqa fil bala. Laki-laki yang banyak atau sering melayangkan pandangannya kepada para perempuan artinya yang tidak halal baginya, maka dia akan terjatuh pada petaka. Kenapa? Fa innan nazar, karena pandangan mata yang liar dia adalah sahmun masmum min sihami iblis. Dia merupakan anak panah beracun yang dilesatkan dari anak panah iblis. Maka perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada bukan doa ya.
Ya. Yang dibacanya itu justru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya begini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari kenifakan. Kemudian walisani minal kadhib, dan lidahku dari kedustaan. Sampai wa farji minaz zina. Semoga Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kadhib wa aini min khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Itulah doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Al-Kharaiti dalam kitab I'tilal Al-Qulub, yang sebagian ulama kita menghasankan ya hadis tersebut. Jadi doanya, ya Allah, jernihkan, bersihkanlah hatiku dari kenifakan. Lindungi, sucikanlah kemaluanku dari zina. Jagalah atau bersihkan lisanku dari dusta, dan juga pandangan mata yang berkhianat, karena Engkau mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Jadi doanya bukan doa ini, doanya malah doa berlindungnya kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Gitu. Allah taala bisa. Baik Ustaz, mungkin ini ada dua pengertian ya. Bagaimana jika Ustaz maksud penanya ini, apa doanya seorang suami ketika dia sering memandang istrinya? Ya, dia memandang istrinya, apakah ada doa tertentu, atau saat dia memandang anak-anaknya, baik itu anak-anaknya yang masih kecil ataupun anak-anaknya yang sudah berkeluarga? Tentu kalau pandangan umum itu, kalau hal yang indah kan kita membaca ya Masya Allah, kan seperti itu. Boleh ketika pasangan kemudian kita melihat mereka dan kita berharap mereka menjadi penyejuk mata, kita membaca doa ma'thur dan Nabi sallallahu alaihi dari Allah Subhanahu wa taala kan. Doa yang datang dari Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan bebas kapan saja dibaca. Bahkan kalau tidak terikat, kita lagi lihat istri kita. Ya, dan kita berharap ya kita betul-betul bisa merasa enjoy, hati kita tenang ketika menatap istri dan anak-anak kita. Yang kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ayyu syai'in aqarru li 'ainil mu'min min an yara zaujatah wa waladah yuti'unallah. Apakah lagi yang paling membahagiakan jiwa? Jadi kalau penyejuk mata itu yang membahagiakan jiwa. Apakah yang paling bisa membahagiakan hati seorang mukmin dari ia mendapatkan istrinya dan anak-anaknya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Abbas, atqiya abrar. Arti qurratul a'yun adalah ketika memiliki keluarga yang mereka bertakwa kepada Allah dan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi seperti mudah-mudahan kita dianugerahkan dengan anak-anak yang soleh. Barakallahu fikum. Amin, Masya Allah. Iya. Ya. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Ya, semoga penanyanya bisa mengerti dan tercerahkan. Iya. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari kolom komentar Facebook ada Hakim. Ia bertanya, bagaimana hukumnya, bolehkah kita menyimpan rahasia kepada pasangan kita? Ya, singkat saja pertanyaannya Ustaz. Iya. Jadi dalam rumah tangga, orang yang paling dekat adalah pasangan kita. Ya, sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Ibnu Katsir pada juz ketiga halaman 474, beliau mengatakan, fala ulfata baina ruhaini a'dham mimma baina zawjain. Tidak ada ikatan persahabatan yang paling kuat atau ikatan batin yang paling kuat antara dua ruh melainkan ikatan yang terjalin di antara pasangan suami istri. Maka kalau dikatakan pasangan kita paling dekat, maka orang yang paling memungkinkan kita banyak berterus terang dan keterbukaan adalah pasangan kita. Tapi bukan berarti semua rahasia itu disampaikan, tidak semua. Terkadang kita butuh sesuatu yang dengannya tugas kita sebagai suami istri mampu membaca apa yang ada di balik kedua bola mata pasangan kita dan membaca apa yang tersimpan dalam relung hatinya. Tetapi kalaupun tidak semua kita singkap, maka yang penting bagaimana kita bisa menyenangkannya, membuatnya bisa memupuskan ya daripada pikirannya. Itu kata ulama kita, suami datang ada beban pikirannya, dan tidak semua suami harus menyampaikan bebannya. Maka cukup istri membuat suami itu merasa enjoy, dihibur, berpenampilan menarik, melayaninya secara baik sehingga beban pikirannya itu akan hilang. Maka pertanyaan, boleh ada yang boleh disampaikan, ada juga yang tidak boleh disampaikan. Dan ketika disampaikan untuk meringankan beban, wajib untuk menjaga rahasia, karena menjaga rahasia rumah tangga dia adalah amanah. Adapun menyiarkannya, menyebarkannya adalah bagian dari
khianatan. Saya masuk pada pembahasan kita juga nanti tentang jaga rahasia suami. Karena di antara ciri wanita yang solehah, pengamalan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa ayat 34, fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Ada kata-kata hafidhatun lil ghaib. Mereka menjaga. Ciri wanita soleh menjaga. Apa dijaga? Salah satu di antaranya adalah tasurruhu fi sirri, menjaga rahasia suami. Jadi suami boleh enggak semua disampaikan, enggak boleh. Bahkan ada hal-hal yang rahasia, perasaan enggak boleh disampaikan. Perasaan yang indah saya sampaikan. Yang tidak bagus jangan disampaikan, karena terkadang lebih baik membahagiakan dusta daripada menyakiti fakta. Ya. Jadi saya kira mungkin bisa dilihat lah mana yang mau disampaikan, mana yang tidak disampaikan. Mana kalau disampaikan bisa memberikan runyah masalah dan mana yang tidak. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasangan kita. Barakallahu fikum jami'an. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jadi itu tadi jawaban dari Ustaz kita, ada rinciannya. Jadi semoga penanya ya bisa tercerahkan dengan jawaban dari Ustaz kita tadi. Insya Allah kita melangkah ke pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ya. Ya, dari YouTube akun Apriliana Lestari. Dia bertanya, Bismillah Ustaz, berikanlah kami tips-tips memilih pasangan atau jodoh seumur hidup, baik itu dari perempuan ataupun laki-laki. Ya. Minta tips Ustaz. Sudah kita sebutkan pada pembahasan pertama. Ada namanya usul ibtida, bagaimana memulai lembaran kehidupan pernikahan yang baik itu dengan cermat dan pandai dalam menentukan pasangan hidup kita. Walaupun dia bukanlah sosok yang sempurna, karena kejombloan kita tak akan pernah berakhir jika kita hanya sibuk mencari yang terbaik. Yang kita butuhkan adalah seseorang yang bersedia dan siap menemani kita secara baik. Sosok yang pantas untuk kita sampaikan kepadanya, terima kasih untukmu yang telah bersedia menerima kisahku. Kan seperti itu. Jadi yang paling penting mentalitas di cara fikih menjemput jodoh, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan pasangan yang soleh. Bukan yang paling soleh, kan tidak mungkin. Pasti ada lebih soleh daripada pasangan kita. Tapi diberikan ya pasangan yang soleh, yang bisa menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga kehormatan ya kita. Jadi banyak berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Malik pernah mengatakan ada seorang laki-laki yang mendapatkan perempuan solehah dan dia tidak mendapatkan kecuali berkat doanya. Jadi kalau teori-teori tidak bisa orang kayak begini dapat istri yang solehah cantik begitu ya, secara teori ya, tapi ternyata ditanya, Malik mengatakan dia yang paling kuat itu adalah doanya. Jadi mendapatkan itu dari sisi kalau diceritakan doa, mungkin saya cuma doa yang bisa dia bisa andalkan untuk mendapatkan pasangan yang baik. Tapi ada ikhtiarnya tolong kita tolong memilih laki-laki yang direkomendasikan oleh Nabi SAW sebagaimana tercantum dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1967. Intinya di situ adalah yang baik agamanya dan juga baik akhlaknya. Karena ketika suami baik agamanya, kemudian attitude-nya itu mantap, maka dialah yang paling bisa menjanjikan mahliga impian sebagaimana diharapkan oleh seorang istri. Karena perempuan yang paling beruntung adalah ketika hidup bersama dengan seorang laki-laki yang ketika ia melihat kedua bola matanya, jiwa menjadi tentram dan surga terasa semakin dekat. Maka ini hanya terdapat pada laki-laki yang baik agamanya dan juga baik akhlaknya. Karena menghadapi perempuan tidak gampang, butuh banyak kesabaran. Maka dibutuhkan paling penting laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan stoknya banyak sebenarnya. Laki bertakwa itu banyak. Cuma terkadang perempuan dia menyampingkan itu. Dia kesampingkan, dipikirnya materi yang dipikirkan, tapi ternyata ketika menikah atau cinta dipikirkan, enggak cukup ya. Cinta enggak cukup ya, karena banyak orang menikah dengan cinta tapi tidak juga bisa menghasilkan keharmonisan dalam kehidupan ya rumah tangga kita. Maka pilih ya, kalau laki pilih yang bertakwa, kalau perempuan pilih yang soleh. Jadi sebenarnya kalau rumah tangga bermasalah, ya dikembalikan aja. Sekarang suaminya agamanya bagus enggak? Akhlaknya sekarang baik enggak? Jadi kalau agamanya bagus, lelaki bertakwa kepada Allah, agamanya bagus, akhlaknya bagus, perempuan itu adunya mata, wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Dalam Sahih Muslim 1467 kan disebutkan intinya kalau mau rasakan yang namanya kenikmatan dunia, rasa senang dalam kehidupan dunia, permata dunia, apa itu? Kalau istrinya salihah, idza wufiqal insanu imra'atin salihatan fid din wa aqliha fa hadha khairu mata'id dunya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Hadis Shalihin pada juz ketiga halaman 136 sampai 137, beliau mengatakan jika ada seorang laki-laki dianugerahkan perempuan yang salihah agama dan juga akalnya, maka ini adalah sebaik-baik kenikmatan atau kesenangan
ya dunia. Jadi banyak berdoa, kemudian tentukan pilihan, lakukanlah ta'aruf ya agar nanti sampai pada tingkatan yang terakhir. Karena kan ada fasenya 4 ya. PPKM. Atau PPKM? Apa itu Ustaz? Perkenalan, ta'aruf, pertemuan untuk nazar, khidbah, menikah. Masya Allah. Jadi lewati jalur PPKM itu mudah-mudahan bisa dilewati secara baik, dan mudah-mudahan yang bertanya ini ya bisa diberikan jodoh yang baik. Kemudian paling bagus untuk dapat jodoh apa? Persiapkan diri. Laki-laki kalau mau cari jodoh yang paling baik, dia belajar bagaimana menjadi kepala keluarga. Seorang istri, seorang perempuan kalau mau dapat jodoh, maka jangan cuma hayal, halu saja. Ya bikin stres hatinya dengan nonton-nonton sesuatu tentang pernikahan, akad pernikahan. Jangan. Cara terbaik itu adalah kita buat Allah, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bagaimana saya menjadi seorang istri, bagaimana saya menjadi seorang ibu. Maka kalau kita benar-benar itu fokus di situ, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pasangan hidup, dan ketika ketemu kita bisa praktekkan secara baik. Saya kira itu, mudah-mudahan yang belum menikah Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada mereka pasangan hidup yang baik, yang dengannya terbantu untuk bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Ini bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas berbagai macam kekurangan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang diberikan dari pertanyaan. Mohon izin Ustaz, tadi ada baru masuk satu pertanyaan terakhir, apakah kita bisa bacakan? Ya, insyaallah mungkin bisa dijawab dengan singkat dari kolom komentar Facebook Samsyiah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi persahabatan yang toksik? Ya, persahabatan yang toksik. Ya, toksik mungkin itu persahabatan tapi di dalamnya itu seperti apa ya, istilahnya sering berkata-kata kasar tuh, dan sebagainya. Intinya dalam berukhuwah, bangunlah ukhuwah itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-akhilla yauma idzin ba'du min ba'din adu ilal muttaqin. Karena teman kita, bestie kita yang kita anggap dekat ya, dia tidak akan menolong kita kecuali dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfir min asdiqal mu'minin fa inna lahum syafa'a yaumil qiyamah. Perbanyaklah untuk berteman dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama, karena mereka akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti disebutkan wala sadiqin hamim. Ada orang yang sama-sama bestie, orang-orang dekat, suka ngumpul bareng. Ternyata mereka saling mendamprat atau saling membenci sebagian dengan saling melaknat sebagian yang lainnya. Sampai ada mengatakan wala sadiqin hamim. Ternyata tidak ada juga teman yang dekat bisa membantu. Ya bahkan teman dekat wala sadiqin hamim fama lana min syafi'in. Ternyata tidak ada yang membantu kami di sini. Sampai wala sadiqin hamim, sampai teman dekat pun sekalipun tidak bisa menolong kami. Karena apa? Karena mereka berada pada kekufuran, atau mereka terjatuh pada perbuatan yang akhirnya mereka menjadi tentara-tentara setan dan juga ya iblis. Tapi kalau sudah berteman, ada kesalahan, kekurangan, sabar. Kemudian ada kesalahan, maka amar ma'ruf nahi mungkar, bukan ditinggalkan. Karena mengajak orang kepada kebaikan itu adab ketika kita berteman. Ketika dia salah, maka kita perlu untuk perbaiki. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, di antara nikmat itu nikmat ketika memiliki teman, ya akhon, ketika memiliki saudara yang dia mengingatkan kita ketika kita salah, keliru, dan memotivasi kita ketika kita berada pada ya kebaikan. Barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Itulah tadi pertanyaan terakhir kita di konsultasi syariah pada kesempatan sore hari ini. Para pemirsa Wahdah TV dimanapun Anda berada, Masya Allah, luar biasa dan menarik apa yang telah kita saksikan bersama di sore hari ini dalam program konsultasi syariah oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dengan pembahasan seputar permasalahan keluarga dan ukhuwah. Maka cukup sekian untuk perjumpaan kita kali ini, dan kepada Al-Ustadz Muhammad Nirwan Idris hafizahullah ta'ala kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustadz wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di episode berikutnya kita bisa berjumpa kembali Ustaz, insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan untuk para pemirsa Wahdah TV, program konsultasi syariah dimanapun Anda berada,
Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih atas segala atensi dan partisipasi dari pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.